Halo semuanya, selamat datang di channel saya Tias Tami. Pada video kali ini kita akan membuat bag charm ya, atau gantungan hiasan di tas kita begitu. Ini kita nanti merajutnya menggunakan benang-benang yang tidak terlalu banyak habisnya ya. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan benang-benang sisa begitu. Nanti kalau mau bergonta-ganti warna bebas ya, mau ganti tiap round atau tidak. Yang ini adalah versi satu warna benang ya, jadi tidak ganti-ganti warna. Ini kita nanti membuatnya awalnya adalah dari mini mandala begitu, lalu kita akan sambung bagian sisinya sehingga membentuk seperti ini. Nah, ini bagian ini bisa nanti diisi dengan barang apa begitu ya yang ingin kita bawa untuk memudahkan mencari atau mengambilnya ya saat bepergian. Misal saat kita ini kan nanti bag charm ya di tas, jadi supaya tidak terlalu ribet mencari ke dalam-dalam kantong-kantong tas begitu. Nah, ini saya membuatnya menggunakan benang polyester, layannya medium atau D27. Mereknya bebas ya, teman-teman mau pakai merek apa. Yang ini merek Phoenix, yang ini gabungan antara Polyindo dengan Polykilab yang tanpa merek. Jadi bebas teman-teman mau pakai benang apa saja, tidak masalah, asalkan misalkan campur-campur begitu, itu asalkan layannya ukurannya adalah sama supaya hasilnya nanti lebih rapi. Untuk perajutannya teman-teman bisa menggunakan hakpen nomor berapa saja yang sesuai dengan helaian benang yang teman-teman pakai. Kalau saya di sini saya pakai tulip nomor 5/0 atau 3 mm, dan karena saya menggunakan benang polyester jadi saya menyiapkan korek api untuk memotong benang. Kemudian jika diperlukan bisa disiapkan juga jarum tapestry dan stitch marker. Oke, sekarang kita akan segera mulai perajutannya. Kita awali dengan membuat magic ring. Kemudian polanya untuk round 1 adalah 1 DC lalu 1 chain, diulang sebanyak 8 kali. Nah, di sini untuk 1 DC yang pertama ini adalah bebas, teman-teman mau menggunakan tampilan berupa 3 chain, silahkan mau menggunakan starting double crochet tanpa berupa chain ya, misalnya seperti ini begitu juga silahkan. Kemudian di sini bisa juga dengan tampilan seperti ini, 1 SC, kemudian 1 chain. Ini tampilan seperti 1 DC saya untuk yang di awal, kemudian tambah dengan 1 chain. Berikutnya berarti adalah membuat DC normal lalu 1 chain seperti ini terus ya, silahkan dibuat hingga nanti kita total punya 8 DC dan 8 chain space. Oke. Setelah membuat 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, jangan lupa selalu ada 1 chain setelah DC. Kita tarik ekor benang sehingga bagian tengah akan lebih kecil atau lebih rapat seperti ini. Lalu buat slip stitchnya adalah pada DC pertama. Nah, DC pertama saya jangan lupa tadi di sini adalah 1 SC kemudian 1 chain. Jadi di sini kita buat slip stitchnya. Nah, setelah buat slip stitch, bila teman-teman mau ganti warna benang berarti bisa dipotong di sini. Bila mau terus menggunakan benang yang sama masih bisa terus melanjutkan. Di sini saya akan potong benang ya, jadi saya tidak akan sisakan ekor benang terlalu panjang.
Sedangkan teman-teman yang melanjutkan dengan menggunakan benang yang sama, ini nanti langsung merajut pada chain space ini tanpa perlu tambahan satu chain ya, atau membuat slip stitch tambahan. Tanpa membuat itu, langsung merajut di chain space yang di sini, oke, yang di sebelahnya. Ini saya potong dulu karena saya akan ganti warna benang. Baik, kita di chain space ini akan membuat popcorn. Popcornnya terdiri dari 5 DC. Nah, misalkan teman-teman tadi yang tanpa ganti warna benang ya, anggap saja ini benang yang sama. Untuk DC pertama dari popcorn bisa berupa 1 SC seperti tadi ya, yang saya lakukan di awal, yaitu 1 SC plus 1 chain, lalu tambah dengan 4 DC normal di sini ya. Nah, ini punya saya posisi terakhir adalah di sini supaya nanti lebih cepat rapihnya. Jadi saya akan geser ya. Saya mulai dari chain space mana saja begitu. Saya akan awali dengan standing. Jadi saya buat slip knot, kemudian di sini seperti ini. 1 2 3 4 lalu 5. Nah, setelah membuat total 5 DC di satu chain space, kita lepas dulu hakpen, kemudian dari arah depan kita masukkan melewati loop dari DC yang pertama, kemudian kita kait loop ini. Nah, seperti ini. Ini bentukan popcornnya. Kemudian kita tambah dengan 3 chain. Seperti ini. Lanjutkan membuat popcorn yang terdiri dari 5 DC, kemudian disatukan seperti tadi. Lepas dulu ya hakpennya di setiap chain space, kemudian tambah dengan 3 chain. Berarti nanti total kita akan punya 8 popcorn ya. 1 2 3 4 5. Oke, masuk di DC pertama, kait, tarik ya sampai dengan, nah ininya merapat, kemudian tambah dengan 3 chain seperti ini. Silahkan dirajut di setiap chain space yang ada. Lalu untuk mengakhiri round, buat slip stitch ke popcorn pertama kita di sini ya. Nah, nanti untuk teman-teman yang tidak potong benang bisa langsung merajut di bagian sini di chain space ini. Nantinya di round 3 pola kita yang awal adalah membuat TR3 together. Jadi nanti bisa dengan membuat misal seperti ini ya. Untuk tampilan TR-nya yang pertama adalah dengan 1 SC seperti sebelumnya, kemudian 2 chain, lalu tinggal dilanjutkan dengan TR ya, stop dulu seperti ini begitu ya, karena TR3 together. Jadi ups, maaf barusan salah. Nah, ini 2 kali seperti ini ya untuk di chain space yang pertama ya, untuk yang tampilan TR3 together untuk round 3. Sedangkan kalau teman-teman yang ganti warna benang setelah membuat slip stitch bisa potong benang terlebih dahulu. Oke, round 3 seperti saya sampaikan sebelumnya bahwa polanya adalah membuat TR3 together. Jadi ini saya awali dengan buat slip knot, kemudian lilit benang 2 kali, tahan posisinya, kemudian bisa dimulai dari chain space mana saja seperti ini, lewatkan 2 loop, lewatkan 2 loop
stop, kemudian lilit 2 kali lagi, lewatkan 2 loop, lewatkan 2 loop, stop, lakukan sekali lagi, lewati 2 loop, lewati 2 loop. Sekarang di hook ada 4 loop dan melewati semuanya seperti ini. Kemudian setelah membuat TR3 together, berikutnya adalah kita buat 2 chain dan buat TR3 together lagi ya di chain space yang sama. Jadi di satu chain space ada 2 TR3 together. Sebentar, saya tarik ininya. Nah, seperti ini. Lalu 2 chain ya. Lakukan seperti ini untuk semua chain space. Jadi nanti total kita akan punya 16 tampilan TR3 together-nya. Jangan lupa selalu setelah itu tambah dengan 2 chain sebagai chain space. Silahkan teman-teman dilanjutkan perajutannya. Sini kita akan akhiri round ini dengan membuat slip stitch ke TR3 together kita yang pertama. Untuk teman-teman yang tidak ganti warna benang, nanti perajutan kita untuk round 4 adalah pada chain space ya. Pada chain space ini, jadi bisa buat tambahan slip stitch untuk menuju chain space yang di sini, begitu ya. Kalau untuk teman-teman yang mau ganti warna benang, bisa potong benang. Untuk round 4, polanya adalah kita membuat 4 DC pada chain space. 1, 2, 3, 4. Langsung berpindah ke chain space berikutnya, buat 4 DC. 1, 2, 3, 4. Seperti ini polanya. Jadi hanya membuat 4 DC saja di setiap chain space. Kita akhiri round ini dengan membuat slip stitch ke DC pertama. Kemudian bagi teman-teman yang mau ganti warna benang ataupun tidak ganti warna benang, saya sarankan untuk potong benang di round ini. Ini untuk memudahkan perajutan menuju round 5. Walaupun teman-teman tidak ganti warna benang, saya sarankan tetap potong benang ya teman-teman, untuk memudahkan perajutan di round 5 nanti. Pada round 5 kita akan buat 4 BPDC atau back post double crochet ya. Teman-teman ganti warna benang ataupun tidak, tetap awali dengan membuat slip knot ya, karena kita akan buat standing. Nah, jadi lilit benang 1 kali.
Bisa dimulai pada klaster yang mana aja, kelompok yang mana aja dari DC-nya ya. 4 BP DC. Jadi dari arah belakang seperti ini, keluar, lewati badan DC, kemudian kait benang. Seperti ini. 1, 2, 3, 4. Lalu setelah membuat 4 BP DC, kita akan buat 1 FPTR. Jadi membuat seperti membuat TR ya, lilit benangnya 2 kali. Front post, jadi arah hakpen dari depan, kalau tadi back post dari belakang ya. Nah, begini, ini kalau back post berarti dari back, dari belakang. Sedangkan kalau front post dari front berarti kita dari arah depan. Nah, seperti ini. Lewati 2, lewati 2, dan lewati 2. Ini pengulangan yang pertama. Jadi lakukan nanti ini ya sampai dengan akhir round. Diulang terus. 4 BP DC, 1, 2, 3, 4. Lalu FPTR, front post treble ya, seperti ini. Silakan diteruskan perajutannya. Sesampainya di akhir round, kita buat slip stitch ke BP DC pertama di sini. Lalu untuk teman-teman yang mau ganti warna benang bisa potong benang. Sedangkan untuk teman-teman yang tidak mau ganti warna benang bisa dilanjutkan untuk round 6. Kita mudah sekali ya, hanya membuat 1 SC di setiap stitch ya. Jadi silahkan dibuat 1 SC di setiap stitch. Dan bagi teman-teman yang ganti warna benang, seperti biasa awali dengan standing ya, jadi buat slip knot. Bisa dimulai dari stitch mana aja, kita buat 1 SC di setiap stitchnya. Oke, kita buat seperti ini. Silahkan dirajut untuk round 6. Nah, perajutan kita untuk membuat mini mandalanya berakhir sampai dengan round 6 ini. Tampilannya seperti ini ya. Kalau dilihat-lihat seperti tameng Kapten Amerika begitu ya. Tapi cantik juga ya tampilan bunganya di bagian tengah. Nah, di sini untuk mengakhiri round 6, ini ya saya sampai di sini masih belum membuat slip stitch atau apapun. Nah, saya tidak akan akhiri dengan slip stitch di sini karena di round 7 nanti kita akan menggabungkan sebagian stitch ya dari 2 sisi begitu. Sedangkan nanti sisi yang sebelah sini adalah terbuka untuk bagian memasukkan barang yang ingin disimpan begitu. Untuk menyambungnya ini langsung untuk round 7 saya tidak ganti warna benang ya. Jadi setelah SC yang terakhir ini saya gabung begini langsung. Jadi langsung jahit atau langsung sambung ya, gabung 2 sisi ini masuk di SC ini, di stitch ini ya, di SC terakhir ini dan di SC yang pertama ya. Jadi posisinya seperti ini masuk, kemudian ini masuk sebelah sini. Kita gabungnya atau kita jahit atau kita sambungnya dengan SC seperti ini. Lalu stitch berikutnya. Nah, sampai mana atau berapa stitch, berapa SC penggabungan ini bebas aja. Teman-teman mau
bagian yang terbuka selebar apa atau sebesar apa, begitu ya. Nah, seperti ini. Untuk bagian ini sebelum dilanjutkan, ini bisa istirahat dulu. Kita akan merapikan ekor-ekor benang ini ya, yang belum dirapikan. Kalau teman-teman sudah dirapikan tadi saat perajutan, itu lebih bagus. Jadi tinggal melanjutkan perajutannya ya, sampai kurang lebih sekian lah ya teman-teman. Jadi nanti bagian ini akan bisa untuk memasukkan barangnya. Misal yang saya contohkan adalah korek api, begitu ya, nanti seperti ini. Begitu, tinggal membuatkan tali di bagian sini. Nah, saya akan rapikan dulu ekor-ekor benangnya ini. Bisa diselip-selipkan menggunakan hakpen ataupun menggunakan jarum yang bagian lubangnya besar ya. Jadi silahkan dirapikan terlebih dahulu. Setelah mencapai yang diinginkan ya, misalnya bukaannya mau selebar ini, begitu, kita buat slip stitch, beberapa slip stitch. Ini juga bebas aja ya teman-teman. Nah, posisi berhenti slip stitchnya misal di pertengahan, begitu. Ini saya nggak hitung ya teman-teman, bebas aja. Misalnya ini di apa namanya, dikira-kira sendiri mau posisi berhentinya di mana. Misal di sini punya saya, begitu. Lalu saya akan buat chain. Ini jumlahnya juga bebas mau berapa banyak, karena nanti panjangnya itu juga bebas. Tapi kurang lebih punya saya akan buat 50 chain. Jadi dicek lagi 50 chain itu apakah masih kurang panjang, begitu, atau sudah cukup. Setelah membuat chainnya sejumlah yang diinginkan, ini usahakan jangan meluntir. Lalu kita buat slip stitch di stitch yang sama di sini ya, dimana tadi persis sebelum membuat chain ya, di stitch yang sama ini. Nah, jadi seperti ini posisinya. Oke, lalu lanjutkan membuat slip stitch sampai dengan mencapai sisi yang sebaliknya atau sebelahnya yang lurus nanti dengan posisi tadi kita membuat chain yang panjang. Di sisi yang ini kita akan buat slip stitch membuat chain yang pendek ya, supaya dia nanti untuk kancingannya atau bagian dia masuknya ya, gitu ya. Di sini sepertinya yang lurusnya dengan sebelah sini, cek lagi, begitu ya. Oke. Nah, di sini chainnya saya hanya buat 5, 1 2 3 4 5 begitu. Kemudian saya buat slip stitch di stitch yang sama. Nah, jadi nanti ini bisa masuk begitu ya di bagian ini. Kalau 5 chain dirasa kesulitan untuk teman-teman ya, bisa 6 begitu, tapi jangan terlalu lebar juga. Menurut saya terlalu lebar jadi kurang rapi begitu. Lalu lanjutkan buat slip stitch. Nah, sampai di ujung sini ya, sampai stitch yang terbuka ini semuanya sudah buat slip stitch sampai sini. Lalu kita buat slip stitch ke SC yang terdekat ini, 1, lalu 1 slip stitch lagi di stitch berikutnya, baru tambah 1 chain sebagai pengaman, lalu potong benang. Nah, setelah itu rapikan ekor benang, bisa diselip-selipkan begini ya. Kemudian bakar dan tempelkan supaya dia lebih rapi. Begini.
sudah, ini juga rapikan. Nah, sudah terjahit ya bagian sini. Ini kita akan balik. Caranya kita akan dorong bagian ini ya. Nah, ini seperti ini, dorong aja. Memang agak sulit, tapi bukan berarti tidak bisa. Kita balik ya. Seperti ini, pakai tenaga ya teman-teman. Kalau enggak susah dia nanti. Nah, oke, rapikan. Dorong-dorong ya, supaya bentuk aslinya terlihat. Tarik juga dari bagian yang sini. Nah, seperti ini ya hasilnya. Bagian ini kita bisa simpan, misal korek api, jadi ini dicantolkan di tas kita saat pergian, jadi memudahkan kita misal merajut begitu ya, tidak kesulitan mencari di dalam tas untuk memotong benang, misalnya untuk mengisi waktu perjalanan begitu ya, kita sambil merajut. Nah, jadi memudahkan kita untuk mencari-cari. Ini barang yang sangat penting bagi kita ya, para perajut. Nah, hasilnya seperti ini. Ini saya juga buat dengan yang satu warna begitu. Nah, hasilnya sama ya, hanya tinggal ukurannya menyesuaikan aja sesuai dengan benang yang dipakai. Hasilnya seperti ini. Nah, ini yang warna-warni, ini yang satu warna. Terima kasih teman-teman sudah menonton dan membuat back charmnya dari mini mandala ini dari awal hingga akhir sampai dengan selesai. Hasilnya seperti ini. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di video saya lainnya. Semoga sehat selalu dan selamat berkarya. Sampai jumpa teman-teman. Dadah.